Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai permasalahan soal yang insya Allah nanti akan dikeluarkan di pelaksanaan akhir tahun semester genap alias PAS ya, penilaian akhir semester genap di tahun 2020 ini. Nah, di sini seperti saya kirimkan di grup ada 40 soal. Nah, nanti 40 soal ini kita akan bahas, akan tetapi diingatkan kembali bahwa soal ini tidak bakalan sama ya dengan nanti soal yang di PAT. Soalnya nggak akan sama, akan tetapi hampir mirip saja. Nah, maka dari itu yang saya tekankan adalah di sini adalah caranya. Jadi di sini perhatikan dulu caranya, pembahasannya bagaimana. Nah, nanti soalnya mirip-mirip seperti ini. Jadi angkanya akan berbeda, jawabannya pun akan berbeda. Baik, di sini kita langsung mulai aja. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung ke nomor 1 ya. Kita langsung ke nomor 1. Di sini ada soal. Ini soal tentang permasalahan perbandingan. Diketahui di kelas 7 MTS Miftahul Huda terdapat 56 siswa. Jika perbandingan antara siswa laki-laki dan siswi perempuannya adalah 5:3, pertanyaannya adalah berapa jumlah siswa laki-laki. Nah, di sini adalah yang ditanyakan adalah jumlah siswa laki-laki. Jadi kalau soal biasakan kita cari tahu dulu apa yang ditanyain. Di sini yang ditanyain adalah jumlah siswa laki-laki. Nah, di sini perbandingan itu rumusnya adalah di sini kita jawab ya. Perbandingan itu rumus dasarnya adalah yang ditanyakan ya, ditanyakan dibagi yang diketahui dikali jumlahnya atau dikali angkanya atau dikali nilainya ya. Jadi di sini apa sih yang ditanyain di dalam soal ini? Per yang diketahui itu apanya dikali nilainya berapa nanti. Nah, di sini contohnya adalah yang ditanyakan adalah di sini yang ditanyakan adalah jumlah siswa laki-laki, berarti di sini kita jumlah siswa laki-laki berarti laki-laki per yang diketahui di sini yang ada nilainya berapa? Nilainya di sini kan siswa laki-laki belum ketahuan, tapi yang ada kata-kata siswanya di sini angkanya adalah 56, tapi bukan 56-nya. 56 itu apaan? Nah, 56 itu adalah di sini diketahui kelas 7 MTS Miftahul Huda, berarti seluruhnya, berarti jumlah semuanya. Berarti karena yang diketahui adalah jumlah semuanya, berarti di sini kita pakai jumlah seluruhnya dikali sama nilai. Nah, nilainya ini kita pakai nanti baru nilainya. Nah, maka dari itu di sini kita tinggal hitung, berarti jumlah laki-laki. Nah, ini di sini itu yang ditanya dan yang diketahui ini adalah perbandingannya. Ya, perbandingannya. Mana perbandingannya di sini soalnya? Soalnya perbandingannya 5:3. Nah, maka dari itu di sini laki-laki per jumlah siswa, berarti laki-laki dalam perbandingan berapa? Laki-laki dalam perbandingan di sini kan tadi persoalannya laki-laki dan perempuan, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Laki-laki berarti 5, perempuan berarti 3. Nah, berarti laki-laki berarti di sini 5 per jumlah. Nah, jumlah tadi kan perbandingannya 5:3. Karena jumlah itu adalah ditambah. Ingat, jumlah itu ditambah. Ya, nanti ada juga kata-kata selisih. Kalau selisih itu dikurang, ya. Jadi jangan lagi bingung. Nah, berarti di sini tinggal kita sebentar autofokusnya hilang. Nah, tinggal kita hitung berarti 5 dikali 5 per jumlahnya adalah 5 tambah 3, berarti 5 tambah 3, kita jabarkan dulu. 5 tambah 3 dikali nilainya adalah ada 56 siswa. Nah, berarti di sini mengerjakannya 5 tambah 3 adalah 8
5 dikali 5/8 dikali 56. Nah, di sini pengerjaannya kalian bisa ke bawah dibagi dulu. Ini ke bawah bisa dibagi ya, terus ke atas bisa dikali. Jadi pilihannya bebas, ke bawah dibagi, ke atas dikali. Nah, kalau saya biasa mengerjakan ke bawah dulu, jadi dibagi dulu. 56 bagi 8, 56 dibagi 8 itu adalah 7. Nah, 7 dikali 5 ke atas kan dikali, berarti 7 kali 5, 7 kali 5 adalah 35. Berarti jawabannya adalah 35. Nah, di sini ada 35, jawabannya adalah D. Ya. Jadi di sini hanya seperti itu saja. Pakai rumusnya yaitu yang ditanyakan per yang diketahui dikali nilai. Perbandingan pasti rumusnya itu terus. Dan yang ditanyakan dan yang diketahui ini adalah perbandingannya. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 di sini uang Tony, jika uang Tony 75.000, uang Agus 60.000 dan uang Budi adalah 45.000. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan uang Tony, uang Agus dan uang Budi? Nah, berarti ini berurutan ya. Uang Tony di sini kita tulis dulu uang-uangnya. Uang Tony di sini tadi 75.000, kita nggak usah tulis ribunya ya, kita langsung 75-nya saja. 75.000 per Agus tadi uangnya 60.000 berarti 60, dan per Budi tadi di sini uangnya adalah 45.045. Nah, di sini 75, 60, 45. Jadi sesuai. Tony duluan, Agus duluan, Budi duluan, belakangan. Jadi dia menyesuaikan dengan tempat ya. Nah, di sini 75, 60 dan 45 kita kecilin, kita bagi dengan angka yang sama. Di sini paling cepat kita bagi dengan angka 5. Ya, 75 dibagi 5 jadinya 25. 15. Kemudian 60 dibagi 5 jadinya 12. Dan 45 dibagi 5 jadinya 9. Nah, 15, 12 dan 9 kita bisa bagi juga dibagi 3. Ya, 15 dibagi 3 jadi 5. 12 dibagi 3 jadinya 4 dan 9 dibagi 3 jadinya 3. Jadi perbandingannya 5 banding 4 banding 3. 5 banding 4 banding 3, yaitu jawabannya si A ya. Jadi dalam mencari perbandingan kita hanya tinggal membuat pembagiannya saja ya. Di sini kita bagi. Lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini tentang permasalahan sama perbandingan. Ini adalah nomor 3 tentang permasalahan perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu rumusnya sama seperti perbandingan sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan rumus dasar, yaitu kita samakan dulu nih bentuknya. Di sini kan ada mangga dengan uang. Nah, di sini yang udah diketahui mangga, terus berarti yang ditanyakan adalah uangnya, harganya. Nah, di sini kita jawab, kita cari tahu dulu mangganya ya, mangga, ini mangganya. Dan di sini adalah uangnya. Jadi kita bagi 2. Mangga, uang. Mangganya di sini kita pertama adalah yang disebutkan pertama kali adalah 5. Dan mangga yang kedua dikali disebut adalah 8,5. Sedangkan di sini uangnya yang pertama adalah 60.000. 60.000 itu untuk si mangga. Berarti di sini kita posisikan sejajar dengan mangga, selurus. Jadi di sini 60.000. Nah, berarti di sini kita tinggal tandain X. Berarti kira-kira nih si ini tuh berapa. Nah, dalam penyelesaian perbandingan senilai ini, dia jika bentuk A per B sama dengan C per D, maka pengerjaannya adalah A dikali atas kali atas, atas dikali atas nanti dibagi ke bawah. Ya, mohon maaf, terbalik. Atas dibagi atas. Ini ke atas itu saling membagi. Nanti tinggal kalau ke bawah itu dikali. Ya. Jadi atas sama atas. Jadi yang sama dulu nih, yang ada angkanya dibagi. Nanti habis itu ke salah satu angkanya dikali. Nah, contohnya di sini. Kan kita mencari nilai X ya. Berarti cara mencari nilai X adalah
atas bagi atas, tapi kita mulai dari angka yang paling besar. Angka yang paling besar kan 60.000. Nah, berarti di sini mencari X adalah 60.000 ya dibagi 5 dikali 8,5. Oke. Jadi di sini kita bagi dulu, ini kita bagi dulu, nanti habis itu kita kali 8,5. Nah, berarti di sini penyelesaiannya 60.000 dibagi 5, 60.000 dibagi 5 jadinya 12.000 dikali 8,5 dikali 8,5. Kita hitung dulu ya. 12.000 dikali 8,5. Ini kita hapus aja nolnya supaya nggak ada koma. 5 kali 0 0, 5 kali 0 0, 5 kali 2 10 1, 5 kali 2 1 tambah 6, 8 kali 0 0, 8 kali 0 0, 8 kali 2 16 1, 8 kali 1 ditambah 1 jadi 9. Jadi di sini 0 0 0 2, ini jadi 1 10. 120. Jadi 100.102.000. Di sini yang jawabannya 102.000 adalah si B ya. Jadi di sini perbandingan senilai itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya adalah nilainya sama. Ya, maksudnya adalah jika dia permintaannya naik, jika kilonya naik, otomatis kan uangnya naik, itu perbandingan senilai. Nanti ada juga ada perbandingan berbalik nilai, dan mengerjakannya ingat tinggal dibagi angka yang penuh dulu nih, atas sama atas kan sama penuh, dibagi dulu, habis itu baru dikali ke angka yang sendiri. Selanjutnya tentang permasalahan skala. Skala ini rumusnya jelas ya. Skala itu di SD kalian sudah pelajari juga. Skala itu rumusnya ada, cara mencari skala itu ada 3. Mencari skala, mencari jarak sebenarnya, dan cara mencari jarak pada peta. Nah, di sini saya yang ditanyakan adalah jarak skala. Skala itu apa rumusnya? Skala itu rumusnya adalah jarak pada peta, jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Nah, biasa juga ditanyain adalah jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya itu adalah rumusnya skala dikali jarak pada peta. Dan kalau misalnya jarak pada peta itu rumusnya adalah jarak sebenarnya dibagi skala. Oke. Dan di sini biasanya juga kita menggunakan, biasanya ditanyakan adalah km ke cm. Kalau km ke cm itu ingat turunnya adalah 5 tangga ya. Di sini tangganya saya bikin. Pertama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya. Jadi di sini biasanya yang ditanyakan adalah kilometer ke sentimeter, dan selalu 2, 3, 4, 5. Jadi setiap turun itu nambah 0,5. Nambah 0,1. Kalau misalnya setiap naik itu selalu dibagi 10. Oke, di sini yang ditanyakan dalam soal ini adalah skala. Jadi di sini rumusnya jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Berarti jarak sebenarnya di sini soalnya adalah diketahui jarak pada peta kota M ke kota N adalah 30. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 50. Berarti yang ditanyakan adalah skala sebenarnya. Berarti di sini kita pakai rumusnya, skala itu tadi rumusnya adalah jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Jarak sebenarnya di sini adalah 50 km. Dibagi jarak pada peta di situ adalah 3 cm. Nah, berarti di sini kita tinggal bagi, kita tinggal hitung di sini penghitungannya 50 km, kita hitung 50 km, kita ubah menjadi cm. 50 km itu kalau diubah menjadi cm jadinya 50 ke kilometer nambah 0,5 tuh 2 4 5. Oke, dibagi 3 cm. Nah, berarti di sini 5 juta dibagi 3. 5 juta dibagi 3 di sini adalah 5 dibagi 3 paling dekat sama 1 sisa 2, 20 dibagi 3 jadi 8. Ya, di sini bakalannya kayaknya lah 1888 gitu terus deh. Terusnya di sini 0 lagi, nah, di sini habis 1. Di sini juga jadi tinggal 20, 8 lagi. 6 lagi, 6 ya, 6. Sini habis, terusnya 20 lagi, 6 lagi, 20 lagi, 6 lagi, 6 lagi.
Ini hasilnya bakalan 16666 terus. Nah, di sini di pilihan ganda ternyata tidak ada ya. Mohon maaf, kesalahan. Ada kesalahan dari soal. Jadi di sini kita cari yang mendekati aja. Tadi kan mintanya 1.66666, berarti di sini paling dekat sama 150. Oke. Kita pakai yang jawaban yang C aja. Ya, kita cari jawaban yang paling mendekati. Selanjutnya nomor 5. Intinya rumusnya ya, dihafalin rumusnya. Jarak skala, jarak sebenarnya, jarak pada peta. Kita nomor 5 di sini tentang permasalahan persegi panjang, yang ditanyakan adalah ukuran sebenarnya. Berapa panjang rumah tersebut. Nah, di sini kita pakai perbandingan lagi. Kita pakai perbandingan senilai lagi ya. Jadi di sini kita menggunakan P panjang dan juga ada lebar. Panjang yang diketahui kan ini yang udah ada angka dua-duanya kan adalah angka 6 sama angka 2. Ini adalah panjang pada denah. Berarti di sini kita tulis dulu panjangnya 6 dalam persegi panjang. Yang disebutkan pertama itu panjang, yang kedua itu adalah lebar. Jadi 6 kali 2, 6 per 2. Nah, di sini yang di selanjutnya, jika lebar sebenarnya rumah itu berarti lebar, kita taruhnya di lebar 18. Nah, berarti di sini kita cari tinggal nilai X. Nah, sama kayak tadi pengerjaannya, kita bagi dulu nih yang penuh, berarti di sini mengerjakannya adalah 6 dibagi 2 dikali 18. Ya, kita kerjakan yang ini dulu. 6 dibagi 2 yaitu 3. 3 dikali 18 yaitu 8 kali 3 24, 3 kali 1 tambah 2 5, 54 jawabannya si C. Oke, itu ya. Selanjutnya nomor 6 tentang permasalahan makan ternak. Nah, di sini tadi saya sudah bilang bahwa ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, nomor 6 ini adalah contoh dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Oke. Perbandingan berbalik nilai ini sama sebetulnya sama perbandingan senilai, bedanya mengerjakannya. Kalau perbandingan berbalik nilai ini dia nanti mengerjakannya yang penuh itu dikali ya. Jadi kita bikin begini dulu. Kita baca soalnya dulu. Sebuah pakan ternak akan habis selama 5 hari dengan ayam sebanyak 40 ekor. Jika ayam di kandang tersebut ditambah 10 ekor, berapa hari pakan ternak akan habis? Nah, berarti di sini kita mengerjakannya dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena di sini perbandingan berbalik nilai itu adalah ketika harinya di sini yang ditanyakan adalah hari ya, dan di sini 40 ekor ayamnya bertambah. Kalau ayamnya bertambah, otomatis makanannya kan akan berkurang. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai ini, jika ada sesuatu yang bertambah, maka pasti ada yang berkurang, ataupun sebaliknya, jika ada sesuatu yang berkurang pasti bertambah. Itu hukum berbalik nilai. Kalau senilai tidak. Kalau senilai, jika ada yang bertambah pasti hasilnya juga bertambah. Begitupun sebaliknya, jika ada yang berkurang pasti akan berkurang. Ya, jadi di sini perbandingan berbalik nilai itu bedanya di situ aja. Pemahaman soalnya hati-hati. Nah, di sini pengerjaannya kita kayak tadi. Di sini ada hari dan ada ayam. Nah, berarti di sini kita bikin 2 hari dan juga ayam. Ya, ada ayam. Ini nggak usah A aja ya. Hari yang pertama adalah 5 hari. Oke. Dan selanjutnya ayam yang pertama adalah 40 ekor. Kemudian kita perin. Yang kedua yang diketahui adalah jika ayam di kandang tersebut ditambah 10 ekor. Nah, ayam sebelumnya kan 40 ditambah 10, berarti di sini 40 tambah 10. Berapa 40 tambah 10? 50. Jadi di sini 40 per 50. Nah, berarti di sini kita ulangi lagi tulisannya. Hari ayam jadi 5 per enggak ketahuan per 40 per 50. Nah, mengerjakannya kalau tadi perbandingan senilai dibagi dulu baru dikali, kalau ini enggak. Kalau ini pengerjaannya jika A per B sama dengan C per D, maka mengerjakannya A dikali C dibagi B atau D. Oke. Jadi yang penuh dulu kita kali. Ya, berarti di sini yang penuh kan adalah yang atas ya.
Jadi kita penuh dulu, kita kali dulu, berarti di sini pengerjaan aslinya adalah 5 kali 40 dibagi 50. Kita selesaikan dulu ini. 5 kali 40 jadinya 200. 200 dibagi 50 jadinya 4. Jadi jawabannya 4 hari. 4 hari ya. Di sini 4 hari, di sini jawabannya si A. 4 hari. Ya, mudah begitu saja untuk permasalahan perbandingan. Selanjutnya yang permasalahan jual beli. Di sini yang menunjukkan perjualan mengalami kerugian dalam tabel tersebut. Nah, kerugian kita tahu ya. Kerugian itu adalah suatu kondisi di mana harga jual itu lebih kecil daripada harga beli. Jadi ketika harga jualnya lebih kecil daripada harga beli, atau harga belinya lebih besar daripada harga jual, itu disebut sebagai rugi. Nah, berarti di sini kita cari mana yang harga jualnya dan harga belinya itu, harga jualnya itu lebih kecil daripada harga beli. Nah, di sini harga jual itu yang bawah ya. Untuk baju A harga jualnya 60, harga belinya 50. Wah, otomatis ini salah. Karena ini untung ya, masih untung. Yang B, harga jualnya 80.000, harga belinya adalah di sini 55.000. Nah, di sini juga salah karena dia mengalami untung. Nah, dan di sini untuk nomor C, harga belinya adalah 65 sedangkan harga jualnya 50. Nah, berarti ini untuk ini rugi, untung lagi. Ini rugi, dan harga D-nya di sini 80 jadi 70. Jadi berarti ini juga rugi. Nah, berarti jawabannya C dan D. Harga baju C dan D, yaitu jawabannya si D ya. Baju D dan baju C. Selanjutnya nomor 8. Jika harga sebuah baju adalah 50.000 dan jika baju tersebut dijual kembali 65.000, pertanyaannya berapa persen untung penjualan? Nah, di sini pertanyaannya penjualan ya. Penjualannya kira-kira berapa persen? Nah, di sini kita cari persenannya. Bagaimana cara mencari persen? Di sini kita gunakan rumus selalu, bahwa kalau misalnya rumus itu adalah di sini kita biasakan ya, yang diketahui di atas. Kalau yang di sini ya, kalau yang diketahui itu di atas, yang ditanyakan itu adalah yang di atas, per yang diketahui itu adalah yang di bawah, dikali nilai. Selalu pakai nilai ini, pakai rumus ini. Nah, di sini kan yang diketahui itu kan adalah harga belinya. Harga belinya adalah 50 dan harga jualnya adalah 65. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah keuntungan penjualan. Nah, berarti kan jual. Berarti kita dulukan yang atas adalah harga jual. Berarti di sini yang ditanya adalah harga jual. Harga jual kan di situ 65.000, berarti di sini 65.000 ya. Karena di sini harga jual, penjualan, jual ya, sama 65.000 ya, dibagi harga belinya di sini 50.000. Oke. Nah, terus kemudian kita kali dengan 100%. Kenapa dikali dengan 100%? Karena di sini yang ditanyakan adalah persen. Kalau persen itu kan per 100, jadi 100. Nah, di sini kita kali seperti biasa, ini kita bagi dulu. Kita ke bawah itu dibagi ya, seperti biasa ya. 50.000 dibagi 100, ini ada 0, kita coret aja jadi 500. Ya, 500 ini nanti di sini kita kali. Mohon maaf, ini kita kecilin dulu. Nah, di sini kita bagi dulu nih, nolnya ada 3, kita buang dulu. Ini nolnya ada 3, kita buang. Ya. Jadi di sini 100 dibagi 50 jadinya tinggal 2 ya. Tinggal 2. Kemudian 2 dikali 65. 2 dikali 65 itu adalah 130. Nah, sedangkan di sini kan dalam persen itu kan batasnya kan adalah 100% ya. Maka dari itu di sini 130-nya kita kurangin dengan 100 juga. Nah, berarti jadi jawabannya 30%. Nah, jadi jawabannya adalah si D. 30%. Lanjut nomor 9 tentang permasalahan penjualan.
yang menunjukkan penjualan motor dengan bunga terkecil. Nah, di sini kita mencari bunganya satu persatu ya. Di sini nanti mungkin agak banyak nih. Maksudnya di sini penjualan motor dengan bunga terkecil, lalu maksudnya adalah bunga keuntungan ya. Untungnya kira-kira yang paling kecil yang mana? Sebenarnya nggak usah mencari bunganya pun kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat kira-kira di sini mana yang harga jualnya lebih kecil daripada yang lain. Di sini kita lihat aja dulu harga penjualan untung itu kan, kalau penjualan itu kan dengan untung itu kan dia harus harga jual lebih harga beli. Nah, di sini kita sudah harga jualnya lebih dengan harga beli, jadi maka di sini kita cari selisihnya aja. 75 dengan 100, 75, 7.500.000 dengan 10 juta. Berarti di sini selisihnya adalah 2.500.000. Oke, di sini kalau ini selisihnya adalah 2 juta. Kalau di sini selisihnya adalah 1.500.000. Dan kalau di sini adalah selisihnya 1 juta. Dan kita bisa melihat bahwa yang paling kecil di sini untungnya adalah si D ya. Maka dari itu di sini jawabannya adalah si D. Baik ya, di sini jawabannya si D. Lanjut nomor 10. Nomor 10 adalah tentang permasalahan koperasi. Koperasi di sini kita menggunakan rumus ya. Kita menggunakan rumusnya adalah tentang permasalahan bunga. Di sini rumusnya kita gunakan adalah modal dikali bulan, dikali bunga. Modal dikali bulan dikali bunga per 1.200. Nah, nanti kita kondisikan ya. Modal itu apa sih maksudnya? Modal itu adalah uang awalnya. Uang awalnya berapa? Kemudian di sini bunganya adalah 15% dan Andi harus membayar berapa bulan, sedangkan udah ketahuan 460.000. Nah, berarti di sini kita agak hapus ya. Di sini rumusnya. Baik, kita hitung dulu. Di sini adalah 8 juta. 8 juta sedangkan bunganya 15%. Jadi di sini mohon maaf rumusnya salah, jadi nggak jadi pakai yang itu. Itu untuk permasalahan simpan pinjam. Nah, di sini kita hitung dulu ya. Kita cari dulu berapa bunganya. Kita di sini dengan menggunakan, di situ kan bunganya 15% ya. Berarti di sini 100 ditambah 15 per 100 dikali 8 juta. Ya, berarti di sini kita biar cepat ke bawah itu dibagi jadi seperti ini. Nolnya coret jadi 80.000. Jadi 80.000 dikali 10 tambah 15 adalah 115. Jadi 115 dikali 80.000. Jadi 115 kali 8. 5 kali 8 44. 8 kali 1 tambah 4 12 1. 8 kali 1 9. Tambahin 0 tuh 2 3 4 2 4 9.200.000. Berarti si Ahmad harus membayar 9.500.000. Sedangkan Ahmad harus bayar 460. Berarti kita bagi dengan 460.000. Ya. Di sini kita kalau membagi nolnya dulu, nolnya ada 4 di bawah kita coret, nolnya ada 4 di atas kita coret. Jadi 920 dibagi 46. 920 dibagi 46. Nah, di sini 940 dibagi 26 kita tambah-tambah ya 46-nya ya. 46 ditambah 46 jadinya 92. Wah, udah ketahuan berarti jawabannya. Di sininya 2, di sini 92 jadi kurang jadi 0. 0 dibagi ini jadi 0. Jadi jawabannya 20. Berarti jawabannya 20 bulan. Jadi jawabannya si C. Kalau kurang jelas diulang lagi saja, mohon maaf ya, karena di sini biar durasinya nggak terlalu panjang. 11. Ayah mendapat gaji dari kantornya sebanyak 10 juta per bulan. Jika ayah harus membayar PPh 3,5, berarti berapa total gaji ayah? Berarti di sini gajinya harus dikurangi ya. Berarti di sini rumusnya sama kayak tadi, berarti 100 dikurang gajinya yaitu 3,5 per 100 dikali 10 juta.
ya, berarti nolnya dicoret 2, nolnya dicoret 2, berarti tinggal 100.000, 100 dikurang 3,5 jadinya 96,5, tinggal dikali 10.000 ya, tinggal dikali 100.000. Di sini ada koma, kita hapus komanya, nolnya kita hapus. Sorry, saya ulangi. Di sini ada koma, di sini ada 0. Jadi supaya komanya hilang dari hasil pengurangan ini, komanya biar hilang, kita hapus komanya, kemudian nolnya yang di 100.000 itu kita hapus, jadi tinggal 10.000. Jadi 965 dikali 10.000, kan kalau misalnya dikali 1 kan tetap ya, jadi 965, tambahin aja 0,4 warga 4. Jadi jawabannya 9.650.000, 9.650.000 yang A. Selanjutnya bruto 55, neto 53,5. Berapa taranya? Nah, tara itu rumusnya adalah bruto dikurang neto. Kalau neto rumusnya bruto dikurang tara. Nah, kalau misalnya bruto rumusnya neto tambah tara. Ya, ditambah tara. Atau tara tambah neto sama saja. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tara. Tara itu berarti bruto dikurang neto. Berarti brutonya adalah 55 dikurang 53,5. 55 dikurang 53,5. 55 kan nggak punya koma, kita tambahin 0. 53,5 dikurang. Ya, 0 dikurang 5 nggak bisa, jadi pinjam jadi 10 dikurang 55. Di sini dipinjam jadi tinggal 4. 4 dikurang 3 jadi 1,5. Jadi jawabannya 1,5. Jadi yang B. Selanjutnya nomor 13 tentang permasalahan sama. Tapi di sini kita memakai persen. Berapa brutonya? Tadi bruto itu rumusnya sudah ketahuan ya, neto ditambah tara. Berarti di sini kita bruto itu adalah netonya 80 gram ditambah taranya 2%. Berarti 2% dari 80. Kita cari dulu. 2% berarti 2/100 dikali 80 ya. 0 dicoret karena 1. Jadi tinggal 8 dibagi 10. 8 dibagi 10 nggak bisa. Jadi kita kali dulu aja. 2 kali 8 16. 16 dibagi 10 jadinya 1,6. Berarti 80 ditambah 1,6 berarti 81,6 yang A. Selanjutnya nomor 14, hubungan antara sudut A dan sudut B. Sudut A dengan sudut B. Sudut A dengan sudut B itu adalah berseberangan ya. Kalau berpenyiku itu adalah berbentuk di siku berpelurus itu adalah di satu sudut lurus. Contohnya adalah D dan A, ini berpelurus. C dan B ini berpelurus. Sahadap itu adalah bentuknya yang sama. Misalnya adalah di sini A dengan di sini, ini sahadap ya. Di sini tapi enggak ada itunya. Itu sahadap. Lanjut nomor 15. Besar BE adalah di sini yang ditanyakan adalah besar dari B ke E. Nah, ini adalah rumusnya, ada rumus baru ya. Rumusnya di sini adalah A per A tambah B sama dengan C per D. Dengan bentuk segitiga adalah seperti ini. A-nya itu adalah di bawah, B-nya itu adalah di atas, tengah-tengah, C itu ada di samping, di antara B dan D-nya itu ada di ujung. Nah, kalau kita panggil di sini, kita lihat rumus angkanya, A itu ada di paling bawah. Di sini A itu adalah 10. Nanti hati-hati ya, beda bentuk, beda-beda. Ada juga yang segitiganya seperti ini. Berarti kalau kayak gini, A-nya di atas, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Ya. Kalau segitiganya seperti ini, berarti A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini. Kalau segitiganya seperti ini, oke. Berarti A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini. Jadi sesuaikan aja dengan letaknya. Nah, di sini kalau di sini A-nya itu di sini ya, di ujung. Ya, jadi yang enggak kena lancip, B-nya berarti di samping A. C-nya di atas antara A dan B, berarti di sini. Dan D-nya berarti di sini. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah si C.
A per A tambah B, berarti di sini A-nya tadi adalah 10, berarti di sini A berarti 10 per A tambah B berarti 10 ditambah B, B-nya 8 sama dengan C, C-nya belum ketahuan, kita tulis C aja, dan D-nya 12. Berarti kita tambah dulu nih, 10 tambah 8, 10 tambah 8, 18, berarti 18 sama dengan C per 12. Ya, di sini kita kali dulu, kita kali silang. 10 kali 12 120. 120 dibagi 18. 120 dibagi 18. Di sini 18 dikali berapa ya yang hasilnya 120. Di sini adalah kita itu dulu ya. Coba kita kecilin dulu supaya lebih mudah. 10 dibagi 18, di sini bisa dikecilin jadinya dibagi 2 jadi 5 dan 9. Ya, jadi 12 dibagi 5 jadi 60 dibagi 9. 60 dibagi 9 paling dekat sama 6, 54 jadi 60. Nah, ini bakal 6,66666 terus. Nah, di sini di pilihan gandanya ternyata tidak ada. Nah, berarti di sini kesalahan soal lagi. Jadi di sini harus jawabannya 6,6666666 ya. Tapi rumusnya ini, ingat rumusnya ini. Rumusnya ini nih. A per A tambah B sama dengan C per D ya. Jadi di sini ada kesalahan soal kembali. Oke. Lanjut nomor 16. Jika sebuah sudut besar 115 derajat disebut apa sih? Itu 115 derajat itu disebut sebagai sudut tumpul. Kalau refleks itu lebih dari 180. Kalau siku-siku itu harus 190. Lancip itu antara 90 sampai 180. Kalau tampul itu, kalau lancip itu kurang dari 90 ya. Pengertiannya kemarin sudah. Selanjutnya nomor 7, nomor 17 di sini tentang masalah jam yang punya sudut. Kira-kira berapa ini sudutnya? Nomor 17 ini kita tinggal dari dalam jam setiap jam itu sudutnya adalah 60 ya. Dari 360 dibagi 12. Jadi 40. 30, maaf 30, 60 lagi. 30 ya. Jadi setiap jam itu 30 begitu. Nah, di sini sedangkan yang ditanyakan adalah jam 4. Kalau jam 4 itu kan berarti di sini jam 4 itu kan berarti dikali 4 ya, dari sini ke sini. 1 2 3 4 berarti 4 dikali 30. 4 kali 30 120 ya. Jadi ingat dalam 1 jam itu sudutnya adalah 30 derajat. Nah, nanti ada contoh soal yang lain sebetulnya tentang permasalahan jam, menit dan detik. Cuman di sini saya mengeluarkan yang seperti ini aja. Lanjut 18 tentang permasalahan gambar di samping. Kita mencari nilai si A, B, D dari sudut A, dari huruf A ke B ke D. Nah, berarti di sini nilainya adalah 3x ditambah 5. Kita seperti biasa ya, cari nilai x dulu. Cari nilai x. Nah, di sini bentuknya kita tahu ya, ini adalah berpenyiku karena bentuknya sudut siku-siku. Nah, berarti di sini kita tambah dulu sudutnya. Sudut yang pertama adalah 3x tambah 5 ditambah sudut yang kedua adalah 4x dikurang 20 sama dengan 90. Kenapa 90? Karena berpenyiku, ini adalah berpenyiku ya di sudut siku-siku. Kita tambahin x sama x, angka sama angka. 3x tambah 4x jadi 7x, dan 5 tambah 5 dikurang 20 jadinya minus 15 sama dengan 90. Nah, di sini minus berubah jadi plus, berarti 7x sama dengan 90 ditambah 15. 90 tambah 15 itu adalah 115. Kita pindah sini ya. 7x sama dengan 115. Berarti x itu cara mencarinya tinggal 115 dibagi 7. 115 dibagi 7 adalah 1 dan 5, x-nya 15. Nah, yang ditanyakan adalah di sini 115. Oh, ini saya salah hitung. 110. 105. Maaf.
Ya. Berarti di sini 15, X-nya 15, yang ditanyakan adalah nilai ABD. Dari A ke B ke D, dari A ke B ke D, akarnya ketemu adalah 3X ditambah 5. X-nya tadi ketemu 15, berarti 3 diganti 15 tambah 5. 3 kali 15 jadi 45, ditambah 5 jadi 50, jadi 50 yang A. Oke ya, jadi nggak susah-susah amat. Lanjut nomor 19. Nomor 19 adalah tentang masalah pengertian. Bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dan dengan sudut di hadapnya disebut apa? Disebut adalah persegi. Persegi bukan, karena dia bukan siku-siku. Persegi itu harus siku-siku, berarti bukan yang A. Persegi panjang, apalagi dia 4 buah sama panjang. 4 buah sama panjang itu kan kemungkinan hanya persegi dengan belah ketupat. Nah, karena perseginya nggak bisa, berarti jawabannya sih belah ketupat. Kalau jajar genjang dengan persegi panjang ini sisinya beda, nggak panjang semua, sisinya sama semua. Kalau persegi dengan belah ketupat itu rusuknya sama semua. Lanjut nomor 20. Nomor 20 adalah sebuah persegi luasnya 169, berapa kelilingnya. Nah, di sini udah ketahuan luasnya tapi belum ketahuan kelilingnya. Ini materi baru juga ya, tapi sama aja. Di sini kita cari dulu persegi itu rumusnya adalah rumus luas persegi. Luas persegi di sini rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti di sini berapa hasilnya? 169. Berapa angka yang dengan angka yang sama hasilnya 169? Ini harus pakai pangkat 2. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 169? Di sini kita kalau misalnya mau kita jabarin ya, 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Nah, di sini kalau 169 itu adalah 13. Di sini saya bikin kolomnya. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25, 6 pangkat 2 36, 7 pangkat 2 49, 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81, 10 pangkat 2 100, 11 pangkat 2 121, 12 pangkat 2 144, 13 pangkat 2 169. Nah, ketemu kan 169, berarti ini 13. Nah, karena udah ketahuan sisinya adalah 13, berarti di sini tinggal tanyain keliling. Keliling persegi rumusnya adalah 4 kali sisinya tadi 13, berarti tinggal 4 kali 13. 4 kali 13 itu 4 kali 3 jadinya 12 1. Dan 4 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 1 jadi 52. Jadi 52. Wah, nggak ada jawabannya juga ini. 52 nggak ada, berarti jawabannya harusnya sih nggak ada di sini ya, nggak ada 52 ya. Jadi di sini mendekati aja yang D, ini harusnya 52 nih. Oke, lanjut nomor 21. Luas bangun datar di samping adalah berapa? Di sini yang ditanyakan luas bangun datar ya. Ini gambar apa? Ini gambar adalah gambar trapesium, betul. Ini adalah trapesium. Trapesium apa? Trapesium sama kaki. Nah, rumusnya apa kemarin luas? Rumus luas trapesium sama rumus itu adalah setengah dikali A ditambah B dikali T. Kali tinggi ya. Berarti setengah A itu apa? A itu atasnya adalah 6, berarti 6 ditambah B. B-nya apa? B-nya bawah 12. Ya, dikali T. T-nya adalah tingginya adalah 8. Kita tambah-tambahin aja ya. Setengah 6 tambah 12 18, berarti setengahnya 18 itu berapa? Dikali 8. Setengahnya 18 kan 9. 9 kali 8 jadi 72. Jadi jawabannya 72. Jadi jawabannya sih. Lanjut nomor 22. Nomor 22 adalah tentang permasalahan segitiga. Segitiga, ciri-ciri segitiga. Ciri segitiga yang mempunyai salah satu sudut sebesar salah satu sudut ini ya harusnya salah satu sudut sebesar 100 derajat adalah segitiga apa? Di sini berarti tentang masalah sudut apa kira-kira? 100 derajat itu adalah sudut tumpul, berarti jawabannya segitiga tumpul. Selanjutnya nomor
23 ini adalah tentang masalah daerah yang diarsir. Jadi kita cari tahu dulu kira-kira yang daerah yang diarsir ini berapa ya. Kita hitung dulu besar nilainya, nanti kita kurangi aja. Nah, di sini dalam soal ini kita cari dulu kira-kira nilai si P dengan si S. Bagaimana dengan menggunakan apa? P dengan si S ini kita dengan menggunakan triple Pythagoras ya. Kita dengan menggunakan triple Pythagoras ini kita hitung kira-kira dulu. Di sini kira-kira di sini 8 10 8 biasanya adalah angka 6 ya. Kemudian di sini kita hitung dulu segitiga semuanya berapa, nanti dikurang sama segitiga yang masih putih ini. Kita hitung dulu rumus segitiga itu kan, luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan di sini adalah alasnya bawah ya, bawah 8 sama 16 jadi 24. Jadi kan 20 setengah dikali 24 dikali 10. Ya kan? Di sini jadi 12 kali 10 120. Itu untuk segitiga yang besar. Nah, dikurang dengan segitiga yang putih ini ya. Alas kali tinggi ini berarti angkanya nggak usah dicari. Alas kali tinggi berarti sama setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah di sini, alasnya tadi setengah dikali alasnya tadi 8 dikali 10. Jadi di sini kita bagi 2 jadi 4 jadi 40. Nah, ini tinggal kita kurang. 120 dikurang 40 jadi 80. Jadi jawabannya si C. Ya. Jadi di sini kita hitung dulu besar ininya berapa. Ya, kemudian kita kurang dengan ini. Lanjut. Di sini yang ditanyakan adalah garis bagi, garis tinggi dan garis berat. Nah, di sini garis tinggi, garis bagi dan garis berat. Ini nomor 24. Nomor 24 ini kita tentang permasalahan garis dalam segitiga ya. Garis dalam segitiga ini ada banyak, sebetulnya ada 4. Nah, di sini yang ditanyakan hanya 3. Yaitu garis tinggi, garis bagi dan garis berat. Di sini saya tadi ada keperluan jadi makanya saya pause dulu. Di sini ada tentang permasalahan garis tinggi, garis bagi dan garis berat. Apa itu garis tinggi? Garis tinggi itu adalah garis yang membagi segitiga tegak lurus menjadi satu sudut siku-siku atau 2 ya. Jadi dia itu garis tinggi itu ciri-cirinya ada sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku itu kan tandanya kan itu kan kotak atau huruf L. Jadi nanti kita cari garis mana yang nanti membentuk tanda L atau tanda siku-siku. Yang kedua adalah garis bagi. Garis bagi itu adalah garis yang membagi segitiga menjadi sudut sama besar. Sudut sama besar itu berarti kalian di sini ditandai oleh sudut. Sudut itu ada di dalam ya, ada di dalam bangunan, ada di dalam. Jadi makanya nanti kita lihat mana yang kira-kira garis itu membagi ada tanda di dalam segitiga. Dan juga garis berat. Garis berat itu kalau misalnya di sini adalah sisinya sama besar. Garis berat itu berarti kalau sisi itu ada di garis ya. Jadi kita cari mana tanda yang ada di garis. Nah, di sini di dalam gambar ini ada beberapa tanda nih. Ini ada tanda ini 2. Ada tanda bulatan dan ini ada tanda kotak ini. Nah, kita baca dulu ya. Tadi kita ulangi lagi, garis tinggi adalah garis yang jadi siku-siku. Nah, di sini garis yang jadi ini kan ini disebutnya tanda siku-siku. Ini siku-siku. Ya. Sehingga jadi maka dari itu di sini di garis tinggi, maka dari itu ini kan adalah garisnya garis M. Berarti garis M itu disebut sebagai garis tinggi. Oke, berarti di sini depannya adalah M. Nah, terus garis bagi itu apa? Garis bagi itu adalah garis yang tadi sudut. Kalau sudut ada di mana? Kalau sudut ada di tengah gambar di bangunnya. Nah, ini contoh sudut nih. Ini sudut. Ya, jadi kalau ada tanda ini nih di dalam, ini dibacanya sudut. Ya, tanpa dikasih tahu angkanya. Nah, kemudian berarti di sini garis bagi ini kan udah ketahuan nih sudut. Berarti ini adalah garis N. Nah, berarti garis N ini adalah garis bagi ya. Berarti di sini garis satu lagi adalah garis K adalah udah ketahuan adalah garis
berat. Kenapa? Karena adalah sisi. Sisinya mana sih? Ini sisinya nih. Kalau sisi itu ada di garis nih, ada tanda 2, berarti sisi nih. Berarti jawabannya adalah MNK. Jadi jawabannya si A. Oke, jadi itu aja. Jadi ingat lagi, tinggi bagi berat. Nanti diulang lagi saja videonya. Selanjutnya nomor 25, 5 soal lagi. Ilmu yang mempelajari tentang mencari, menyajikan, mengolah, dan membuat kesimpulan sebuah data disebut sebagai statistika ya. Ini gampang banget, ini mudah, udah pernah dibahas. Selanjutnya, jumlah siswa terbanyak pada tabel di atas terdapat di kelas berapa? Jumlah siswa berarti kita di sini kita jumlah dulu ya. Kita jumlahin dulu. Berarti di sini 16 sama 17, 16 sama 17 kita jumlah jadi 33. 11 sama 20 jadi 31. 17 sama 13 jadi 30. Dan 15 sama 19 jadi 34. Yang terbanyak adalah si 7D. Jadi jawabannya si D. Ya, jumlah gampang banget ini mah. Tinggal dijumlah aja, tinggal ditambah. Lanjutnya di sini ada gambar kepotong kira-kira berapa. Dalam 5 hari terdapat 200 pengunjung perpustakaan. Berapa kira-kira pengunjung pada hari Rabu? Nah, di sini hari Rabunya kepotong nih. Kira-kira berapa? Tapi kan ketahuan hari-hari yang lain. Jadi maka dari itu di sini rumusnya adalah 200 dikurangi hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain pertama Senin. Senin ada di antara 40 dan 50 di tengah-tengah. Berarti tengah-tengah 40 dan 50 adalah 45 Senin. Selasa ada di garis 40. Rabunya kan ketahuan, belum tanya tadi ya. Kamis ada di garis 30 dan Jumat ada di garis 20. Kita kurang-kurangin ya. Jadi 200 dikurang 45 dikurang 40 kurang 30 kurang 20. Ini kalau saya sih ditambah dulu ini. Jadi 200 dikurang ini kita tambah-tambahin. 45 tambah 40 85 ditambah 30 125 115 ditambah 20 jadi 135 ya. Jadi 200 dikurang 135 dikurang 135 65. Jadi jawabannya 65. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya di sini kita bikin menggunakan diagram batang. Kira-kira mana diagram batang yang tepat? Kita sesuaikan dulu ya. 60 dengan 7 60 ke 7 67 ini 60 10 berarti salah. Berarti jawaban C dan D salah. Berarti antara A sama B. 70-nya 10 sama. 80-nya 8 80-nya ini 8 sama. 90-nya 3 di sini 90-nya 2 berarti jawabannya sih A. Ya, tinggal dilihat datanya, tinggal disesuaikan, tinggal dicocokkan. Selanjutnya nomor 29 tentang permasalahan diagram garis. Di sini berdasarkan diagram tersebut, di hari apa ketidakhadiran siswa 88 SMA 88 mengalami penurunan. Penurunan itu berarti berkurang ya. Berkurang itu berarti kita cari selisihnya. Kita cari di sini, ini kan antara 8 10 sama 8 kan 9 ya. Ini 9, ini 4 ya. Ini 6, ini 2 dan yang ini 3. Kita cari yang nurun. 9 ke 4 turun 5. 4 ke 6 nambah 5 nambah 2. 6 ke 2 berkurang 4. 2 ke 3 nambah 1. Berarti yang lebih kurangnya lebih banyak, kurangnya 5. Berarti dari Senin ke Selasa. Berarti mengalami penurunan pada hari Selasa. Lanjut, hati-hati pemahaman kata-katanya. Selanjutnya di sini tentang permasalahan diagram gambar. Pertanyaannya ada diagram lingkaran, Banyak seluruh siswa kelas 7, 60 orang. Pertanyaannya berapa siswa yang menyukai pelajaran matematika? Nah, di sini rumusnya. Kita rumusnya dulu ya. Rumusnya seperti biasa kalau diagram lingkaran ini yang ditanyain di atas ya. Ya, pakai rumus perbandingan masih. Pokoknya rumusnya ini mulu. Yang ditanya per yang diketahui dikali nilai. Selalu ini.
Nah, dalam soal ini yang ditanya adalah yang matematika. Tapi karena di sini tentang permasalahan sudut nih derajat, jadi kita cari dulu sudut si MTK berapa. Ya, kita cari dulu sudut MTK. Bagaimana cara mencari sudut MTK? Ya kita ambil sisanya, ya. Dalam satu lingkaran itu ada sudut 360. Ya, sudah diketahui sudut. Berarti di sini udah ketahuan bahasa Inggris 120. Udah ketahuan juga IPS 60. Udah ketahuan juga IPA 48 dan juga udah ketahuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada tanda L. Kalau tanda L itu adalah 90, ya. Jadi di sini tinggal kita kurangin, ini kita tambah aja biar gampang. 360 dikurang berapa? 120 sama 60 180. 180 tambah 48 228. Ya, ini 180. 228 ditambah 90 jadi 318. Nah, ini kita tinggal kurang jadinya 360 dikurang 318 jadinya 42. Berarti si MTK sudutnya 42 derajat. Nah, berarti di sini ya betul ya, 142 ya. Kita hitung lagi ya supaya nggak salah. 120 ditambah 60 180 tambah 48 228 tambah 90 0 1 3 betul 318. 0 dikurang nggak bisa 10 2 jadi minjem jadi 5 kurang 1 4. Oke, betul 42. Berarti di sini yang ditanya MTK, berarti MTK sudutnya 42. Dan terusnya yang diketahui apa? Diketahui jikanya seluruh. Kalau seluruh itu kan berarti semuanya. Kalau semuanya berarti 360 derajat, ya. Jadi yang ditanya itu dari sininya. Nih diketahuinya. Dikali nilainya berapa? Nilainya yaitu ada berapa orang? Orangnya ada 60, ya. Berarti di sini tinggal 42 per 360 dibagi 60. Ini ada 0 kita coret aja. 42 sama 36 bisa dikecilin ya, bisa ya, dibagi 6. 42 dibagi 6 jadi 7 per 6 dikali 6. Oke. Ya, berarti tinggal 6 dibagi 6 dibagi 6 jadi 1 dikali 7 jadi 7. Nah, di sini tidak ada lagi jawabannya. Oke. Jadi jawabannya di sini tidak ada lagi. Nah, berarti di sini jawabannya harusnya adalah 7. Baik. Mungkin itu saja. Jika ada kurang jelas atau bagaimana, silakan diulang lagi videonya, diulang lagi penjelasannya. Dari saya mungkin itu aja. Bersiap-siap nanti ada soal PAT seperti ini kurang lebih soalnya. Dihafalkan rumusnya. Memang untuk semester ini lebih banyak kesini ya. Ditanya per diketahui dikali nilai karena memang perbandingan terus-terusan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.